pembekuan sumpah advokat itu seperti apa sih Bang bunyinya? Ya itu kan kewenangan Mahkamah Agung ya, karena sumpah advokat kan dilaporkan ke Mahkamah Agung, dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga jika ada advokat yang melakukan perbuatan tidak terpuji, apalagi membuat gaduh di pengadilan ya, masalah sumpah advokat dibekukan itu memang hak prerogatif Mahkamah Agung. Itu sifatnya sementara atau permanen? Nah, saya dibekukan itu tidak lihat ininya ya, papernya. Jadi ada yang sementara, ada yang selamanya. Tapi saya berharap ya untuk Rasman dan Firdaus ya, karena baru sekali, saya berharap itu hanya sementara. Misalnya sanksi berat lah, setahun atau 2 tahun. Kalau setahun 2 tahun sudah selesai, dia melakukan kembali perbuatan tidak terpuji, baru dicabut berita acaranya. Jadi kita kasihlah 1 tahun 2 tahun untuk tidak boleh beracara di pengadilan. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun, kalau dia mengulangi lagi perbuatannya, baru betul-betul dicabutlah sumpah advokatnya. Karena kasihan sekarang banyak pengangguran, jangan nambah-nambah pengangguran lah. Tapi mungkin sikap MA ini artinya kan terkait tindak tanduk Rasman dan Wibowo kan melukai hati pengadilan sampai majelis hakim. Mungkin ini salah satunya cara ada pembekuan BAS itu sendiri. Iya, saya apresiasi tuh Mahkamah Agung mengambil tindakan tegas membekukan berita acara sumpah mereka. Itu saya apresiasi, jelas lah. Itu kan kewenangan Mahkamah Agung, terus tempat sidang seperti apa ya, diinjek-injek kayak kita ada tawuran sekolahan ya enggak. Kan nggak pantas seorang advokat yang profesi terhormat melakukan hal-hal yang tidak terpuji di ruang pengadilan. Jadi wajar-wajar aja kalau Mahkamah Agung mengambil tindakan tegas dengan membekukan berita acara sumpah advokat itu. Tapi ya kasih sanksi berat juga lah, 1-2 tahun itu berat untuk tidak bisa beracara kan. Nah, setelah diberikan sanksi berat itu, kalau masih melakukan ya lebih baik dicabut. Tapi Pak, untuk Rasman ataupun Wibowo kan sempat melakukan permintaan maaf, mendatangi MA, mendatangi PN Jakarta Utara. Ini gimana nih Pak melihatnya nih Pak? Ya kalau minta maaf semua orang bisa ya minta maaf. Tapi kan kalau tindak pidana terjadi, ya minta maaf ya dimaafkan. Tapi kan tetap harus ada dihukum atas perbuatan dia kan, begitu. Tidak semudah itu. Minta maaf oke lah, terus tinggal patuhi itu. Buktinya minta maaf, patuhi keputusan MA. Seperti itu. Kalau sudah patuhi keputusan MA, terima nih keputusan MA kan. Lalu ya minta diringankan lah sanksinya. Karena perbuatan itu terjadi harus diberi sanksi. Sanksi itu berat atau tidak kan nanti Mahkamah Agung yang putuskan. Ya jadi ikutin aja lah. Ya kita gini ya, kalau saya mengajarkan mahasiswa saya, apa yang diperbuat ya harus berani tanggung jawab, jangan cengeng gitu loh. Waktu berbuatnya seperti apa, ya enggak. Tapi setelah diberi sanksi ya jangan cengeng, terus dong. Harus tanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti itu. Tapi untuk Rasman dan Wibowo sendiri, yang Bapak lihat apakah memang itu ketika meminta maaf, apa tindakan yang hal sia-sia atau seperti apa sih? Karena kan memang sudah terlanjur melukai. Iya, kalau saya gini ya, memang kita sebagai manusia ya, pejabat tidak lepas dari kesalahan. Jadi kalau yang bersangkutan meminta maaf, mungkin karena kehilafannya wajar-wajar aja. Dan maaf itu tergantung yang dilukai hatinya nih. Kalau yang dilukai hatinya bisa nerima, iya. Atau yang dilukai hatinya, aduh saya belum bisa nih, masih terluka. Ya tinggal terserah tuh dari yang terluka mau diberi sanksi apa, berapa lama itu terserah dari yang terluka hatinya. Jadi itu hal yang wajar-wajar aja Pak. Tapi Rasman dan Wibowo ini bisa masuk nggak sih Pak yang terkait laporan PN Jakarta Utara ke Oh Mabes? bisa kan ada undang-undangnya itu ya enggak. Jadi yang bersangkutan bisa masuk banget itu. Dan saya yakin nih ya, feeling aja nih, saya yakin sebagai lawyer dia pasti masuk dulu kan. Mereka udah bikin laporan tuh kan di kepolisian kan, Mahkamah Agung kan, dan itu pasti diproses itu oleh polisi dan memang sanksinya ada sanksi penjara gitu. MA yang tidak benar artinya salah kamar untuk mencabut berita acara sumpah. Tapi seperti apa sih kebenarannya yang bisa mencabut BAS itu sendiri? Apakah
MA atau dari pihak organisasinya, Pak Hudi? Kalau BAS itu wewenang MA, organisasi tidak melakukan sumpah advokat. Jadi sumpah advokat itu kan dilakukan oleh pengadilan tinggi, kan dilaporkan ke MA. Jadi BAS itu memang murni dari MA, nggak salah kamar. Dan yang melakukan itu kan advokat, ya nggak? Dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, ya. Sehingga wajar kalau Mahkamah Agung mengambil tindakan tegas akibat perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan di pengadilan. Itu wajar-wajar aja, dan itu memang kewenangan MA. Dan sidang besok kan artinya kan digelar secara tertutup, tapi pihak Rasman kan ingin secara terbuka kan. Kalau menurut pandangan Pak Hudi sendiri seperti apa sih untuk sidang jika memang ada indikasi mungkin adanya dugaan pelecehan seksual, chat-chatan yang menjurus ke sana, perlukah? Ya, menurut saya gini ya, apa yang disampaikan hakim itu sudah Benar. tepat, ya sudah tepat. Kalau ada berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang tidak selayaknya didengar oleh orang banyak, ya bolehlah dilakukan sidang tertutup untuk hal itu ya. Tapi setelah hal itu disampaikan di pengadilan, boleh dilakukan lagi terbuka. Dan kita juga buat apa ya ngedengarkan hal-hal yang tidak etik ya, tidak susila begitu kan, nggak pantas juga lah dipertontonkan ke semua orang, didengar oleh semua orang. Namun setelah hal itu dilakukan, ya sudah kita melakukan sidang terbuka lagi gitu.